Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anggereza Eji Putri, NPM 21130240010 dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan tentang kelanjutan dari Undang-Undang Kepramukaan yang kemarin. Sekarang saya akan memaparkan tentang Undang-Undang Kepramukaan pasal 9 hingga 16. Pada pasal ke-9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal kelima terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus. Kecakapan umum atau sering dikenal dengan TKU, kita dapat menyelesaikan TKU setelah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. Biasanya dilakukan oleh pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian kecakapan khusus atau TKK, tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Sekarang lanjut ke pasal 10. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberi motivasi kemandirian. Maksud dari di depan menjadi teladan, seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, adil, Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan kepramukaan dan pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pada pasal ke-12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pada siaga biasa terdapat di SD, penggalang SMP, penegak SMA, dan pandega pada universitas tingkatan tinggi. Selanjutnya pasal 13, setiap warga negara Indonesia berusia 7-25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Pramuka siaga pada umur 7-10 tahun, penggalang pada umur 11-15 tahun, penegak pada umur 16-20 tahun, dan pandega pada umur 21-25 tahun. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal ke-14, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa atau orang yang mengerti atau paham akan kepramukaan. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa atau orang yang mengerti atau paham akan kepramukaan. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Gugus depan, satuan pendidikan, dan satuan organisasi terhadap penyelenggara pendidikan kepramukaan. Biasanya terdapat pada tingkat sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian pusat pendidikan dan pelatihan, satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Sekian pemaparan tentang Undang-Undang Kepramukaan pasal 9 sampai pasal 16. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.